Ya, oke, sekarang kita mau melanjutkan materi analisis. Sekarang analisis thermal. Pertama kita open folder sini, lalu kita masuk kursus SW di transfer analisis, kita pilih tab open. Oke, langsung aja kita pilih simulation. Kalau nggak ada kita masuk ke saya bikin simulation, ntar tekan keluar. Ya, ini di simulation kita news tadi. Ini adalah thermal itu adalah suhu, analisis suhu. Kita klik thermal. Ya, oke. Lalu kita klik template materialnya di sini di kanan. Untuk bahannya adalah IC 1020 glass. Kemudian kita masuk ke thermal load di kanan, masukkan temperatur. Ini adalah temperatur yang secara induksi. Kemudian konveksi adalah kayak rambatan seperti air. Kayak kita merebut air, ada perpindahan panas dalam air. Convection. Kalau radiation kita seperti matahari memanasi suatu bahan baterai, bisa berada. Masuk aja temperatur. Kemudian kita pilih phase kaki-kakinya. Sebelum itu kita rubah ke Celsius terlebih dahulu. Kita pilih ini. Phase ini kita ganti 305. Oke. Kemudian kita lagi di beda phase dengan suhu atau Celsius yang berbeda. Lanjut. Kemudian kita lanjut lagi ke fase yang selanjutnya. Di sini kita ganti dengan nilai 200 derajat Celcius. Kemudian oke. Dan satu lagi di sini kita pilih yang ini. Ganti dengan nilai 3 derajat Celcius. 30 derajat Celcius. Kemudian oke. Setelah ada 4 temperatur untuk setiap kaki-kakinya. Kemudian kita klik mesh. Udah klik mesh, kita pilih parameter dan kita rubah milimeter ke dalam sentimeter, dan kita ganti ininya, karena ini standar SW nya, kita ganti ke 3,5. Ini seperti ininya mesh design di sini. Kalau kita misal 5, kalau misal kita 5, maka akan berubah di sini. Tapi kalau ini kita sesuai kita aja, tidak terlalu banyak di sini. Ini udah otomatis. Setelah itu global. Setelah itu oke. Kemudian tunggu beberapa saat.
Setelah ini selesai, kita run. Setelah itu di sini terlihat bahwa kita ganti aja ke dalam Celsius, klik 2 kali di sini, bikin nilai maksimal minimal. Ini kita ganti suatu. Di sini kita ganti event pertama, ganti ke Celsius. Oke. Kita keluar dari sini. Jadi intinya perpindahan suhu itu pindah dari suhu tinggi ke suhu rendah seperti ini. Ini adalah suhu 0 derajat awal-awalnya. Jadi yang tadinya 30 derajat, 200 derajat itu pindah ke suhu yang lebih rendah dari sini arahnya. Nah, ini untuk konduksi. Selanjutnya kita akan ke konveksi. Konveksi fail 8 solid thermal analysis thermal 9 open. Jadi kayak yang saya bilang tadi bahwa untuk konveksi itu seperti kita merebus air, medianya bukan berupa benda padat. Media bisa berubah air seperti kita merebus air, yang dipanaskan adalah pancinya, tapi di situ ada perubahan temperatur di airnya. Di sini tertera bahwa konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu medium atau pada suatu fluida. Fluida di sini bisa berbentuk gas atau air. Kalau di sini kita pakai fluida gas. Langsung aja kita klik. Ini biasa nostalgia. Ini kita ganti LTP. Oke. Kemudian kita, karena ini ada banyak part, salah. Oke. Jadi ini harusnya yang assembly, salah. Ini harusnya yang assembly. Nah ini, jadi setiap partnya akan dikasih material yang berbeda, begitu. Kita biasa new study, konveksi, bla 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 bla, udah lah konveksi intinya. Nah ini part, kan ada ini pemanasnya, ini pendinginnya kayak udara itu yang dipanaskan maksudnya. Pemanasnya. Untuk pemanasnya kita ganti dengan material 15805 DIN 15 install 15805.
ya. Oke. Dan ini kita ganti ke room stainless steel. Stainless steel. Udah ini. Oke. Jadi kalau pengen beda kita klik dulu barnya, klik satu-satu. Jadi ini udah beda ya material. Pemanas ini sendiri, pemanas dengan tin, ini dengan stainless steel pendinginnya. Kemudian kita masuk ke thermal load, di temperatur. Kita di sini pilih tekstur pemanasnya. Udah seperti ini. Kemudian kita ganti dengan Celsius dan kita panas, ganti derajatnya dengan 250 Celsius. Jadi pemanasnya memanasi 250 Celsius, derajat Celsius. Kemudian oke. Setelah itu klik thermal lagi. Kita masuk ke convection, karena ini udah yang tadi saya bilang convection dengan fluidnya adalah gas atau udara ini. Di sini kita pilih semua phase kecuali headnya. Kita pilih semua phase ini kecuali head pemanas ini. Lebih mudahnya seperti ini aja. Klik. Nah, udah gini aja, select. Nah, yang ini kita checklist lagi. Biar nggak kelamaan. Oke, seperti itu. Kemudian convection coefficient. Nah, coefficient ini ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah delta Q per A dibagi delta E. Jadi H atau convection ini rumusnya adalah H sama dengan delta Q dibagi A kali delta T. Ya, jadi A dan delta T nya di bawah semua. Yang membagi adalah A dan delta T nya. Dan ini kita ganti 15 sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan di buku. Kalau book 4 adalah temperatur sekitar. Temperatur sekitar kita ganti dengan 305 Kelvin, tetap Kelvin. Dan kita oke. Setelah itu, jadi untuk konveksi warnanya ini ya beda. Kalau ini untuk temperatur biasa induksi warnanya biru, hijau untuk konveksi. Kemudian kita mesh, klik mesh. Dan di konveksi ini kita meshnya mesh biasa aja, nggak usah di apain. Nah. Kemudian run. Ya. Seperti biasa kita ganti nama plot dan Celsius. Nah, ini kita rubah di sini. Plotting. Dan mouse dan min. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kembali ada definisi juga bisa. Kita ganti ini. Ini kesimpulannya, pemanas ini akan memanasi sisi ini dengan
suhu yang merambat ke atas, dan sini adalah suhu minimal, ini maksimalnya, karena ini adalah yang paling atas. Oke, lanjut lagi kita ke materi terakhir. Materi terakhir adalah tentang tentang apa namanya, radiasi ya. Untuk radiasi kita open ini field transfer analysis, electric cut out, open. Oke ya. Oke, untuk langkah awal seperti biasa kita masuk simulation, new study, kemudian pilih tarmac, kita ganti induksi radiasi. Kita pilih material, jadi antara ini dan ini sama materialnya, jadi kita bisa langsung pilih di sini, jadi dia akan otomatis terplay material yang sama. Ini ada di order material, kemudian order material yang zirconium apply dan close. Langsung boleh di sini thermal loadnya masuk ke yang convection dulu. Convection kita pilih yang atas dan yang bawah, karena ini akan memecahkan radiasi. Kemudian kita ganti ini dengan convection coefficient 1,7. Dengan block membersnya adalah 300 k, benar-benar 300 Kelvin. Oke aja. Setelah itu thermal load lagi, masuk ke temperatur. Kita pilih face atasnya atau pemangkat panasnya ini. Dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian oke. Nah, yang terakhir kita pilih radiasinya, radiation, pilih surface to surface. Nah, kemudian pemanas ke yang radiasi. Bentar. Oke, kita lanjut. Jadi untuk setelah masuk ke radiation, kita pilih surface to surface, dan yang dipilih adalah pemanas ini ke yang radiasi. Nah, ini
ini. Dan untuk ini adalah lingkungan temperatur ambiennya, dan lingkungan temperatur adalah suhu. Jadi lingkungan temperatur adalah sekitar 25 lah, 25 Celcius, 25. Dan ini adalah emissivity adalah ukuran bagus. Emissivity adalah ukuran bagus tidaknya menerima radiasi suatu benda, dan rata-rata berkisar 0 sampai 1. Semakin hitam semakin bagus. Dan untuk ini adalah ditentukan oleh bendanya, maksudnya tergantung bendanya. Kalau benda ini sekitar 0,6 mendekati 1, enggak hitam soalnya, keabu-abuan. Setelah itu kita oke. Terus yang tadi kita ganti untuk convection, kita tidak pilih face to face. Untuk convection adalah kita pilih face yang terkena radiasi ini. Bawah. Tapi kecuali ini dan di sini. Nah, ini udah benar. Ya, kemudian oke. Cek lagi. Benar. Kemudian setelah itu create mesh, masukin mesh parameter, jatuh ke set meter. Ke inci, salah, ke inch diganti 0,4. Kemudian oke. Jadi tujuan cokan ini ntar kayak untuk mengetahui nilai besaran nilai mass dan minimal suatu radiasi ini, karena ini akan mempengaruhi nilai A nya, luas penampang. Bisa dibilang rumus dari daya radiasi adalah P dan emissivity kali Belcom kali A kali datangan tempat suhu, dan aja. Radiasi kalau 0 sambil nunggu. Iya, saya lanjutkan lagi. Ini udah selesai untuk proses solving problemnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke plot tool di sini, dan ada probe. Di sini kita bisa menentukan besar kecilnya nilai pada setiap titik yang kita pilih. Misal di sini, nilai di sini pasti akan berbeda dengan nilai di sini. Untuk lebih enaknya kita rubah dulu. Kita rubah dulu ke Kelvin. Ini rubah ke Celsius. Dan kita rubah dulu. Oke, masuk lagi ke sini. Crop. Ini kita bisa lihat. Ini 39, di sini berapa? 37. Dan di sini lebih panas. Alasannya adalah di sini luas penampangnya
lebih kecil, sehingga nilainya akan semakin besar. Saya tahu bahwa di sini luas penopang ada ruakan, jadi bisa dilihat lebih kecil. Di sini tidak ada ruakan atau cuaca gitu, dan ini tidak ada kelihatan perbedaannya ya, karena perbedaannya antara sini dan sini tadi kan perbedaannya tidak terlalu signifikan, jadi warnanya seperti itu, lihat sama. Untuk mengetahui nilai signifikan atau tidaknya, kita bisa ganti ke ini ranknya. Kita klik legend, di sini namanya legend, klik legend atau warna-warnanya 2 kali. Kita ganti di sini adalah ini rank, bukan yang mana, yang definition. Color option. Bentar pause dulu, lupa. Ya, jadi untuk menentukannya kita di sini define, klik legendnya 2 kali di sini, klik terus kita menentukan di sini define rank rata-ratanya. Kita klik di sini, kita pilih maksimumnya ke 38 aja. Kemudian ini pilih 42. Atau kita balik, ini 42, ini 38. Jadi maksimalnya 42, minimalnya 38. Nah, seperti ini. Kendali. Ya, ini. Jadi di sini terlihat jelas, di sini lebih panas sedikit karena adanya perubahan. Ini oke dulu. Adanya perbedaan luas penonton. Sini terlihat jelas kan bahwa nilai ini adalah sekitar 39-an dan biru sekitar 38. Kita lihat lagi. Nah, ini kita 39, ini sekitar 37. Bawah-bawahnya lagi. Oke. Kembali sini. Oke, gini aja juga cukup, bisa digini. Ntar nih ada tombol gini doang bro, baru gitu. Nah, pokoknya ini untuk maksimalnya, ini minimumnya maksimal 42 gitu kan. Oke, biar kelihatan jelas ini nyata. Kalau nggak digituin ntar akan hitam semua, kita nggak tahu perbedaannya gimana. Aduh. Sini baru 2 kali di ini bro.
kalau nggak kita rubah bakalan sama tuh, mirip, kelihatan warna perubahannya, padahal di sini dan di sini beda. Oke deh. Sekian dulu, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.